Bagaimana cara kita bisa terus mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan nanti kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, satu pertanyaan pergumulan kami. Bagaimana kami dapat menghadapi kehidupan? Bagaimana kami dapat keluar dalam pergumulan keseharian? Tuntun kami ya Bapak, ketika kami akan belajar dari firman. Berbicaralah, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan tiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang yang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam hati, dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan kenapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya pada hari pada hari malam, hari yang malam ini pun dijadikan Allah seperti juga, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh binasa dalam kesalehannya. Ada orang yang fasik hidup lebih lama dalam kejahatan. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapakah engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah berlaku fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu, juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah uji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripada. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk mencari, memahami, menyelidiki, mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jalan, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah benih. Orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tetapi orang berdosa ditangkapnya. Lihatlah
Inilah yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan sesuatu yang lain untuk mendapatkan kesimpulan. Yang kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara seribu, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah orang beriman? Siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang memperhatikan firman, belajar untuk mempraktikkan dan melakukan di dalam kehidupan keseharian. Amin. Saudara-saudara, ketika kita hidup, ada sebuah masa, ada sebuah memori dalam kehidupan yang membuat kita menyukai masa lalu. Saudara-saudara, kita menyukai masa lalu kenapa? Karena masa lalu itu membawa kembali ingatan hal-hal yang indah. Dan saudara-saudara, itu yang diwujudkan dalam banyak lagu. Memori kau membuka luka lama yang ku ingin lupa, gitu kan? Saudara, ini luka, tapi bisa dibuat lagu dan membuat kita setiap kali menyanyikannya, kita tersenyum. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Anda mungkin pick up nada dari lagu itu, saudara-saudara. Yang menyuarakan sekali lagi, menggemarkan sekali lagi mimpi dari banyak manusia supaya mereka tidak cepat tua, supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Mengapa saudara-saudara banyak orang yang menyukai memori, membawa kita kepada masa? Saudara, karena sebuah realita kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudara, adalah seperti realita perbandingan antara public school dengan private school di Australia. Anda tahu perbedaan perbandingan antara private school dengan public school di Australia, saudara-saudara? Kalau Anda mau tahu perbandingannya ini. Di public school, saudara-saudara, mereka punya libur, jadwal libur. Tapi jadwal libur itu sesuai dengan yang tertera di kalender yang Anda terima menjelang akhir tahun. Jadwalnya sudah fix. Kalau Anda mengirim anak Anda ke private school, Anda bayar lebih. Tetapi saudara-saudara, Anda akan mendapati sebuah fakta. The more you pay, the more holiday they will have. Private school libur seminggu lebih cepat daripada public school. Sehingga orang tuanya bisa mengatur jadwal untuk membawa anak-anaknya pergi berlibur sebelum jadwal busy time, busy period untuk orang itu booking tiket dan lain sebagainya. Maka the more you pay, the more holiday you will. Dan saudara, ini adalah sebuah ironi di dalam kehidupan. Tetapi saudara, ini menggambarkan sebuah pertanyaan yang besar yang coba diajukan oleh si pengkhotbah. Pengkhotbah memperhatikan tentang kehidupan dan dia melihat kepada kehidupan, dia bertanya bagaimana manusia menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Saudara, manusia menghadapi kehidupan dengan satu di antara dua cara. Cara yang pertama adalah suka atau tidak suka, hadapi. Dan saudara, inilah yang kita banggakan, inilah yang disukai oleh kita yang sudah pernah mengalami kesulitan dan pergumulan kehidupan. Rekan-rekan yang berusia 40 tahun atau 45 tahun ke atas, atau mungkin kalau saya mau fair, saudara, 50 tahun ke atas, gitu ya, kita selalu berbangga diri. Kenapa? Kita adalah generasi yang bisa meraih gelar tanpa Google. Zaman kita kuliah, saudara, belum ada yang namanya Google. Yang kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, tinggal dicek begitu kan. Kira-kira jawabannya apa? Anak sekarang
Siapa yang pernah memberitahu kita apa yang akan terjadi? Saudara, ada masa di mana saya mengerjakan esai dengan tulis tangan karena tidak mampu beli mesin ketik. Dan zaman saya saudara, komputer itu menjadi barang mewah di dalam kehidupan dan tidak setiap orang punya akses ke sana. Bagaimana cara menghadapi kehidupan? Hadapi. Bagaimana cara kita menjalani kesulitan dalam kehidupan? Jalani dengan segala kekuatan, segala kemampuan, saudara-saudara. Tetapi ada cara lain yang dilakukan oleh orang ketika mereka menghadapi kesulitan. Anak saya, saudara-saudara, ketika dia masih umur 4 tahun, dia selalu mengatakan, oke, how do I do this? Kalau dia ketemu kesulitan, dia selalu bertanya, how do I do this? Yang dia lakukan, saudara, dia tutup mata. Is it gone? Is it disappear? Apakah masalah itu sudah pergi? Apakah masalah itu sudah berlalu? Saudara, kita selalu melihat pemandangan ini dengan ketawa. Bahwa masalah tidak akan berlalu gara-gara kamu tutup mata. Masalah tidak akan hilang hanya dengan kamu berusaha untuk menyangkalinya. Saudara, tetapi berapa banyak orang yang berusaha untuk menyangkali kehidupan. Ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka berhadapan dengan situasi, oh, saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu. Coba untuk dihindari, saudara. Coba untuk disangkali. Saudara, tetapi Anda tidak bisa menghindari realita. Kita harus menghadapi. Saudara, karena itu pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita memiliki keberanian. Bagaimana kita bisa membangun keberanian untuk menghadapi kesulitan, tantangan kehidupan. Ini pun adalah bagian daripada hikmah. Dan pengkhotbah memberikan pengajaran, saudara. Beberapa pengajaran yang menarik. Yang pertama, sebuah ungkapan, sebuah adagium yang terkenal. Nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena nama harum itu menjadi cita-cita manusia. Supaya reputasi kita terjaga, maka kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kenapa? Karena semua orang sedang berbondong-bondong menuju ke tempat pemakaman. Suka atau tidak suka, saudara, satu saat nanti hidup ini akan selesai. Dan kenangan apa, bayangan apa yang akan diingatkan orang tentang diri Anda. Nama harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Inilah pelajaran yang pengkhotbah ingin kita tarik ketika kita pergi ke rumah duka. Karena ketika kita pergi ke rumah duka, di sana kita mendengar riwayat, kita mendengar cerita, kita mendengar tentang narasi dari yang sang mendiang. Di dalam tradisi di sini, saudara, ada sebuah tradisi untuk orang yang meninggal dalam ibadah penghiburan selalu ada yang namanya eulogy. Anda pernah nanya eulogy itu apa? Itu makanan apa? Saudara, kata eulogy itu dari bahasa Yunani eu artinya baik, ya. Logi dari kata logos, logia artinya perkataan. Ketika orang meninggal, mereka memberikan eulogy. Mereka mengucapkan hal-hal yang baik, yang dikenang, yang dapat diingat dari si orang ini. Dan saudara-saudara, karena itu pergi ke tempat pemakaman, itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena Anda akan mendengar tentang apa yang sudah dilakukan orang ini. Dengan harapan Anda dan saya berpikir, what next? Apalagi yang kita bisa lakukan? Saudara, eulogy itu bukan basa-basi, pemanis bibir gitu ya, ngomong yang indah-indah kacau, tapi tidak ada artinya. Saudara, di dalam budaya eulogy itu membawa kepada kita sebuah kalimat yang mendorong manusia untuk menyadari, bukan seperti tertawanya orang bodoh yang terdengar seperti bunyi duri yang terbakar di bawah wali. Letak-letik berapa lama?
Saudara, itulah perkataan orang bodoh. Eulogi macam apa yang mau dikatakan? Saudara, tidak ada lagi. Tidak ada hal yang mau diucapkan. Tetapi ketika ada orang yang berhikmat, maka dia akan memiliki hal-hal yang bisa dikatakan, hal-hal yang menjadi warisan bagi orang yang mendengar. Saudara, si pengkhotbah mengajak untuk merenungkan tentang hal kebijaksanaan. Hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara kehidupan pemilik-pemiliknya. Siapakah yang tahu pekerjaan? Mungkinkah manusia meluruskan apa yang telah dibengkokkan? Sesuatu pengkhotbah merujuk kepada orang-orang yang semakin uzur. Dan ketika dia uzur, saudara, dia akan menjadi bongkok. Ini adalah sebuah pemahaman pada masa itu. Semakin tua mereka akan menjadi bongkok. Siapa yang dapat menguruskan kembali? Siapa yang dapat membawa dia pulih urus kembali? Saudara, tidak mungkin untuk menarik waktu dan memutar waktu, saudara. Seperti film Time Manor. Zaman kita masih kecil atau zaman kita masih muda, yang membawa orang kepada masa lalu dan mencoba untuk mengubah sejarah manusia. If only I can turn back time, if only I can say what I've been done. Grup musik Aqua, saudara, pernah menyanyikan lagu itu, Turn Back Time. Sebuah lagu yang membawa penyesalan. Give me time to listen. Give me time to think it through. Karena ketika itu sudah terucap, ketika itu sudah terjadi, itu nggak bisa lagi ditarik mundur. Berapa banyak penyesalan yang hari ini kita rasakan dan kita alami dalam hidup. Seandainya, I wish. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. Karena udah gak mungkin terjadi. Dia udah jadi milik orang lain. Sesuai, tapi kita demen dengan lagu itu dan kita menyanyikan lagu itu dengan membawa kenangan masa lalu. If ever you're in my arms again. Sesuai, hidup harus dijalani. Hidup harus dilanjutkan. Nggak bisa ditarik mundur lagi. Siapa yang mampu membengkokkannya? Meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Saudara-saudara, pengkhotbah kemudian mengajak untuk menilai hidup. Karena ada orang yang berpikir, yang penting saya tidak. Pernah dengar kalimat itu, saudara? Yang penting saya tidak demikian. Saudara, ini adalah semacam kesalehan. Tapi kesalehan yang salah. Kesalehan yang salah karena disandarkan kepada kemampuannya sendiri. Kemampuan kesalehan tanpa Allah. Jangan terlalu saleh. Jangan perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Saudara, pengkhotbah mengajak orang-orang yang saleh untuk realistis. Berapa banyak dari aturan yang kamu tegakkan sudah kamu kerjakan? Atau kamu melakukan itu untuk membangun reputasi, bukan untuk Tuhan. Saudara, di sana pengkhotbah mengajak kita untuk jujur dengan Dia. Bukan menutup mata dan menyatakan, is it gone yet? Is it disappeared? Udah hilang belum? Tetapi dengan membuka mata dan kita menghadapi. Bukan dengan bantuan Google, bukan dengan bantuan Wikipedia, tetapi dengan bersandar kepada Tuhan. Lihatlah, kata Tuhan. Ini yang aku dapati. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain, aku mendapatkan kesimpulan, aku belum mendapati satu manusia yang benar-benar mencari Allah. Siapakah orang yang beriman? Siapakah yang mengetahui keterangan
setiap berkat. Ini pertanyaannya, saudara. Dan apa jawabannya? Return to me. Tahu itu lagunya di Martin, gitu kan ya? Return to me. Saudara, tapi ini adalah panggilan Tuhan juga. Kembalilah kepadaku. Ingatlah siapa kita. Kembalilah kepada hakikat kita. Ketika manusia menyadari kita adalah gambar dan rupa. Ketika kita menyadari Allah menempatkan kita dengan sengaja untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mendapati hal itu, maka itu akan membuat wajahnya bercahaya. Akan membuat kita tidak lagi mengeraskan hati. Kenapa? Karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menyandarkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Siapakah seperti orang beriman? Siapakah yang mengetahui keterangan setiap kita? Hanya Tuhan yang mengenal kehidupan. Hanya Tuhan yang mengerti rencana dan jalan hidup. Hanya Tuhan yang dapat menunjukkan dan membawa kita kepada akhir dari tujuan kita yang sama. Adakah Anda memiliki Tuhan di dalam kehidupan? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita untuk dipersembahkan ke dalam tangan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami belajar untuk diajar. Dan kami berterima kasih ya Tuhan di dalam pengajaran Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami untuk melihat tangan Tuhan yang memelihara, membentuk kami supaya kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tidak menjadi bangga dengan keberhasilan kami. Tolong kami untuk kami tidak menjadi angkuh dengan apa yang kami dapati. Tuntun kami untuk kami belajar menyadari kami adalah gambar dan rupa Kristus. Kami dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan hanya di dalam Kristus kami bisa menjadi Allah kemuliaan. Di sini kami, tolong kami untuk kami hidup berkenan di hadapan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.